Baik. Selamat pagi Bang, perkenalkan nama saya Yusua Lens Franklin Saragi dengan NIM 11S23028. Pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum pembelajaran mesin kita yang ke-8. Oke, langsung saya share screen saja. Nah, praktikum kita yang ke-8 ini adalah tentang convolutional neural network. Nah, atau disingkat dengan CNN. Nah, pada tujuan praktikum ini adalah agar mahasiswa mampu memahami dan menerapkan CNN dalam beberapa case machine learning. Dataset yang digunakan adalah Fashion Minis dan eh, yaitu 70.000 gambar grayscale, grayscale dari 10 kategori pakaian. Nah, pertama-tama pada praktikum ini kita disuruh untuk mengimpor ini. Kita memuat dataset Fashion Minis menggunakan keras. Ini ya, menggunakan keras. Nah, dataset ini terdiri dari 60.000 data training dan 10.000 data pengujian. Masing-masing berupa gambar berukuran 28 kali 28 pixel. Nah, gambarnya adalah seperti ini, 28 kali. Setelah dimuat, kita lakukan 3 tahap preprocessing. Nah, yang pertama adalah normalisasi. Ini normalisasi. Normalisasi ini adalah nilai piksel yang awalnya berkisar 0 sampai 255, kita ubah menjadi 0 sampai 1 dengan cara dibagi 255. Ini penting agar proses training lebih stabil. Lalu yang kedua adalah reshape atau reshape gambar ya. Gambar kita ubah bentuknya menjadi 28 kali 28 kali 1. Nah, karena CNN membutuhkan dimensi kanal, untuk gambar grayscale-nya, kanalnya bernilai 1. Lalu yang ketiga itu one hot one hot encoding ya. Lalu yang ketiga ini label kelas yang awalnya berupa 0 sampai 9 kita ubah menjadi format vektor biner agar bisa digunakan untuk klasifikasi multikelas. Nah, lalu di sini kita lanjut ke bagian model summary-nya. Di sini berikut kita membangun arsitektur CNN. Model ini terdiri dari 3 blok konvolusi, yaitu ini konvolusi yang pertama yaitu menggunakan 32 filter, blok kedua 64, blok ketiga 128. Nah, setiap blok terdiri dari 2 layer convolution 2 dimensi dengan aktivasi ReLU. Nah, di sini diikuti batch normalization untuk menstabilkan distribusi aktivasi. Max polling untuk mengurangi dimensi dan dropout 0,25 untuk mencegah overfitting. Setelah blok konvolusi, kita gunakan flatten untuk meratakan output, kemudian dense layer dengan 256 neuron. Nah, batch normalization lagi dan dropoutnya 0,5. Dan terakhir, dense layer outputnya adalah 10 neuron dengan aktivasi softmax untuk menghasilkan probabilitas 10 kelas. Total parameter model ini adalah 586.986. Nah, di sini bisa kita latih. Sini model dikompilasi menggunakan optimizer Adam dengan fungsi loss categorial, cross temporary, dan metric akurasi. Setelah itu kita langsung buat dia model pengujiannya ya. Ini epochnya 10, batch size-nya 64 dan validasinya 0,2. Jadi dapatnya adalah segini. Akurasi 0,95, yang loss-nya 0,17, yang akurasi val-nya 0,92, lalu yang val loss-nya itu 0,199. Lalu di sini kita visualisasikan dia yang akurasi model dan loss modelnya. Nah, lalu di sini akurasinya kita buat ke bentuk persen ya. Akurasi pada pengujiannya itu jadi 91,64. Nah, di sini adalah visualisasi juga dalam bentuk convolution matrix.
Nah, di sini mulailah kita membuat layer tadi. Nah, di sini kan ini karena 3 layer jadi kita pakai tiga-tiga. Nah, kalau 2 layer dia akan jadi seperti ini. Nah, layer konvolusi ketiga kita komentari agar mati, agar dia tidak dijalankan. Nah, hasil dari 24 eksperimen ini adalah di laporan saya adalah seperti ini. Nah, saya melakukan 24 eksperimen dengan variasi 4 parameter, yaitu learning rate-nya, learning rate-nya, lalu epoch, lalu batch size, dan jumlah layer konvolusi. Di sini berikut pola yang saya temukan dari eksperimen ini. Pertama, kelompok learning 0,1 yaitu baris eksperimen 1 sampai 8 ini. Hasil trainingnya akurasi berkisar 0,71 hingga 0,89. Nah, lalu menariknya beberapa eksperimen menunjukkan validation akurasi yang lebih tinggi dari training akurasinya. Misalnya eksperimen satu. Nah, eksperimen satu ini training akurasinya 0,82, sementara validasinya 0,87. Nah, ini mengindikasikan model ini belum konvergen penuh atau mengalami underfitting ringan. Lalu yang kedua pada learning rate 0,5 ya, yaitu eksperimen 9 sampai 16. Nah, ini adalah kelompok yang paling bermasalah. Meskipun akurasinya tampak oke di sekitaran 0,72 sampai 0,89, validation loss meledak sangat ekstrim. Contohnya di eksperimen 10 bisa kita lihat di sini. Di eksperimen 10 di sini validation loss-nya ini sampai sangat banyak ya. Nah, itu menandakan tanda divergensi. Di sini model tidak belajar dengan benar dan angka akurasinya tidak bisa dipercaya. Lalu yang ketiga, kelompok learning rate 0,1 yaitu eksperimen mulai dari 17 sampai 24. Nah, di eksperimen ini adalah kelompok terbaik. Training akurasi mencapai 0,91 hingga 0,97. Validation akurasinya stabil di angka 0,92 hingga 0,94. Dan validation loss-nya rendah di kisaran 0,21 sampai 0,26. Gap antara training dan validasi sangat kecil sehingga sekitar 0,02 sampai 0,04 menandakan model ini generalisasi dengan baik. Lalu di sini kita dikasihkan tugas. Nah, tugas-tugasnya ini adalah di sini yang pengaruh. Nah, pengaruh dari 24 eksperimen tersebut, saya dapat menyimpulkan pengaruh setiap parameter, yaitu learning rate ini adalah parameter yang paling kritis. Learning rate 0,01 menghasilkan model paling stabil. Learning rate 0,1 masih bisa belajar tapi kurang stabil. Sementara learning rate 0,5 ini menyebabkan gradient expulsion loss sehingga dia meledak karena langkah update bobot terlalu besar sehingga melewati titik optimal. Lalu yang kedua, epoch. Nah, di epoch ini berpengaruh signifikan juga. Epoch 50 secara konsisten lebih baik dari epoch 10 di semua kelompok learning rate. Misalnya pada 0,01 ya. Learning rate 0,01 dengan batch 64 dan 3 layer epoch 10 menghasilkan training akurasi 0,9223. Sementara yang epochnya 50 mencapai 0,97. Namun pada learning rate 0,5 menambahkan epoch justru memperburuk divergensi. Lalu selanjutnya batch size. Nah, di batch size ini pengaruhnya lebih kecil karena batch size 64 cenderung lebih stabil dengan loss lebih rendah. Nah, batch size 32 terkadang menghasilkan validation akurasi sedikit lebih tinggi, tapi lossnya sedikit lebih fluktuatif karena update bobot yang lebih sering dan lebih noisy.
Lalu selanjutnya itu adalah yang terakhir jumlah layer konvolusi. Perbedaan antara dua layer dan tiga layer itu relatif kecil. Selisihnya kurang dari 0,01 pada validation akurasi. Nah, di sini layer ini lebih banyak memberi kapasitas lebih besar untuk menangkap fitur kompleks, tapi juga lebih rentan overfitting. Nah, selanjutnya kita mencoba eksperimen mandiri. Untuk eksperimen mandiri ini saya mencoba kombinasi baru yang belum ada di tabel, yaitu learning rate-nya 0,001, baru dua layer konvolusi, epoch-nya 50, batch size-nya 32. Hasilnya yang menarik, pada epoch 49 training akurasi mencapai 0,9 nih, 0,9538. Nah, sementara hasil yang sangat menarik ya. Lalu foundation loss-nya 0,2. Lalu pada epoch 50, yang ke-50 ini training akurasinya mencapai 0,9550, validasi akurasinya mencapai 0,93, dan selisih foundation loss-nya yaitu 0,23. Di sini yang penting adalah diperhatikan adalah selisih antara training dan validation akurasinya hanya sebesar 0,0234. Ini sangat kecil dan merupakan tanda kuat model tidak overfitting. Di sini validation loss-nya yang dihasilkan yaitu 0,2340, juga lebih rendah dibandingkan 24 eksperimen yang kita gunakan tadi. Lalu ia adalah membuktikan bahwa jika learning rate yang lebih kecil menghasilkan konvergensi yang lebih halus dan presisi. Lalu selanjutnya di bagian grid search, ini bagian terakhir. Grid search ini untuk mencari kombinasi parameter terbaik. Grid search bekerja dengan mencoba semua kombinasi parameter secara sistematis. Dalam kasus ini ada tiga learning rate dan dua kali epoch dan dua kali batch size dan dua kali layer konvolusi. Ini menghasilkan 24 kombinasi yang persis sama dengan eksperimen yang sudah kita lakukan. Perlu dicatat, eksperimen nomor 12 ini dengan learning rate 0,5 sempat menunjukkan validation akurasi yang terlihat kompetitif, yaitu 0,925 9205, namun validation loss-nya mencapai 17,71 yang sangat besar. Ini memungkinkan bahwa akurasi saja tidak cukup menentukan model terbaik. Nah, sini validation loss harus diperhatikan bersama-sama. Hmm, Oke. Oke, sebagai kesimpulan dari praktikum CNN ini terdapat beberapa poin penting, yaitu yang pertama learning rate adalah faktor penentu stabilitas training, lalu yang kedua itu akurasi tidak cukup. Yang ketiga itu epoch yang lebih banyak selalu lebih baik selama learning rate tidak perlu learning rate-nya tepat. Lalu sekian penjelasan saya pada video kali ini. Terima kasih, Bang.